Selamat malam saudara-saudara. Dari Jalan Todopuli 2 Makassar, saya Pendeta Ayu Pamewa, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Peniel Perumnas, menyapa kita dengan ucapan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan bersama-sama menikmati perjumpaan ini lewat saat teduh malam program Wilayah 4 Makassar dan sekitarnya. Kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang baru yang Tuhan masih perkenankan bagi kami untuk kami jalani. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan sudah melawat kami, memampukan kami untuk menjalaninya dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami rehat sejenak untuk mau mendengarkan titah-titah Tuhan sebelum kami beristirahat membaringkan tubuh kami yang telah letih ini. Firman-Mu akan berbicara kepada kami. Kami mohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu telah siap dan kami telah siap sekalian untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita terdapat dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-66 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia." Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat sate malam yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sama-sama merenungkan dan mengamat-amati perjalanan kehidupan kita, maka pasti kita punya banyak pengalaman yang bisa kita ceritakan sebagai kesan. Kita bisa menceritakannya, saudara-saudara, untuk kita bagikan kepada orang lain. Entah kisah itu menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Menariknya saudara-saudara bahwa ternyata cara kita menjalani dan melihat kehidupan ini itu sangat menentukan penilaian atau kesan kita tentang arti dan hakikat dari kehidupan ini. Bahkan saudara-saudara, penilaian itu terkadang pada akhirnya terbangun mungkin secara
permanen sebagai sebuah sistem nilai atau pandangan hidup dalam diri setiap orang. Saya mau mengambil contoh, katakanlah ada dua orang yang akan berangkat ke suatu tempat. Misalnya dari Makassar ke Toraja. Kedua orang ini saudara-saudara menumpangi sebuah kendaraan yang sama. Duduk di barisan kursi yang sama. Bahkan saudara-saudara, kedua orang ini hendak menuju tempat yang sama. Nah, mungkin saudara-saudara dengan posisi yang sama ini kita bisa mengatakan bahwa kedua orang ini memiliki kemungkinan untuk melihat dan merasakan pengalaman yang sama selama dalam perjalanan. Tetapi ternyata saudara-saudara bahwa ketika keduanya tiba di tempat tujuan dan masing-masing ditanya bagaimana pengalaman mereka selama perjalanan, keduanya memberikan kesan dan komentar yang sangat berbeda. Yang satu menceritakan bagaimana kesan dan pengalaman yang sangat menyenangkan. Dia mampu menceritakan bagaimana pemandangan di sepanjang perjalanan dari Makassar sampai Toraja. Ia dapat menceritakan secara mendetail bagaimana pemandangan yang begitu mengagumkan, bagaimana pengalaman yang begitu menyenangkan. Ia bisa mengatakan di sepanjang perjalanan itu ia bisa melihat dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa, bunga-bunga yang berwarna-warni di sepanjang jalan dan lain sebagainya. Bahkan saudara-saudara, dalam kerinduannya ia berharap untuk kalau bisa ia mengulangi atau mengalami perjalanan di waktu-waktu yang akan datang. Sebaliknya saudara-saudara, yang satu hanya bisa memberikan kesan yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin tidak bisa menceritakan bagaimana pengalaman selama perjalanan dari Makassar ke Toraja. Baginya saudara-saudara, yang dirasakannya itu hanyalah pemandangan yang gelap dan mungkin sedikit guncangan karena ban kendaraan sempat menginjak jalanan yang berbatu-batu. Kedua orang ini saudara-saudara memberikan kesan yang berbeda. Padahal mereka berada pada kendaraan yang sama, duduk pada barisan yang sama, sopir yang sama, tujuan yang sama. Ternyata saudara-saudara, setelah ditelusuri, mengapa keduanya memberikan pandangan dan kesan yang berbeda? Ternyata sepanjang perjalanan
orang yang hanya menyampaikan kesan yang biasa-biasa saja, ternyata tertidur sehingga ia tidak dapat menikmati perjalanan atau menikmati pemandangan yang begitu indah sepanjang perjalanan itu. Berbeda dengan yang satu yang tidak pernah tidur, saudara-saudara, sepanjang perjalanan. Ia melihat dan mampu menceritakan kembali bagaimana kesannya yang ternyata begitu menyenangkan, sehingga rasa letih dan lelah karena goncangan kendaraan saat melintasi jalan yang berliku, jalan yang rusak, bahkan berbatu, itu terobati oleh indahnya pemandangan yang terhampar sepanjang perjalanan itu. Sahabat Sate Malam yang terkasih, cerita ini mau mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa ternyata cara kita melihat dan menjalani kehidupan ini sangat menentukan kesan dan penilaian kita tentang arti hidup ini. Bahkan saudara-saudara, penilaian itu sangat menentukan kualitas akan kelanjutan dari kehidupan kita. Dan saya kira begitu pun juga dengan pengalaman hidup rohani di tengah-tengah kita menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada saudara dan saya. Walaupun kita sama-sama berada di bumi ini, sama-sama mengalami berkat, sama-sama menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita, namun ternyata bisa saja kita memberikan kesan dan respon yang berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita melihat dan menjalani kehidupan ini. Ada orang seperti telur dan ubi, dua benda dimasukkan dalam sebuah wadah yang berisi air dan dididihkan melalui api yang panas. Tetapi setelah keluar dari wadah itu, saudara-saudara, kedua benda itu memperlihatkan keadaan yang berbeda. Ubi yang tadinya keras setelah mengalami godokan air yang mendidih, panas, akhirnya menjadi lembut. Telur setelah melewati godokan air yang mendidih dan panas menjadi mengeras, saudara-saudara. Ia berada pada tempat yang sama, godokan yang sama, saudara-saudara, tetapi menghasilkan hal yang berbeda. Karena itu bacaan kita di sini mengajak kita untuk menjalani dan melihat kehidupan ini, saudara-saudara, dengan mata iman. Dan karena itu pemazmur menyaksikan bahwa sekalipun banyak kenyataan yang kita alami dalam kehidupan yang tidak kita pahami, bahkan sering membuat kita begitu bergumul, merasa sangat lelah, namun dengan mata iman, saudara-saudara, kita dimungkinkan untuk selalu berpengharapan dan mampu melihat karya Allah yang begitu indah dan dahsyat. Bahkan terus mengaminkan bagaimana karya-karya Tuhan, bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana kekuatannya yang sangat besar dapat menolong kita untuk mengatasi setiap rintangan yang ada. Karena itu di sini pemazmur menyerukan agar setiap orang, saudara dan saya, setiap orang percaya
kehendak-Nya. Jangan menjalani kehidupan ini dengan mata iman yang tertutup atau tertidur, lalu mengandalkan mata kepala sendiri. Karena apabila saudara-saudara hanya mengandalkan mata kepala sendiri, lalu menutup mata imannya atau mungkin tertidur, maka pastilah ia tidak dapat menyaksikan bagaimana karya dan penyertaan Allah yang ternyata terbentang indah menghiasi sepanjang perjalanan kehidupannya. Karena itu pemazmur di sini mengatakan, pergilah dan lihatlah dengan mata iman pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Roh Kudus Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami, sudah disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini terus memperlengkapi kami, menjalani, menapaki kehidupan kami, selagi Engkau mengaruniakannya kepada kami sekalian. Kami berterima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, atas lawatan-Mu di tengah-tengah kesibukan kami. Kiranya apa yang kami lakukan itu berkenan, Tuhan memberkati. Kami terus berdoa kepada-Mu ya Bapa, untuk membawa kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Khususnya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan-tantangan kehidupan. Biarlah mata iman kami terus menyaksikan dan melihat bagaimana karya-Mu, sehingga kami pun mampu menceritakan, kami dapat menyaksikannya, dan kami dapat bersaksi bagaimana karya-Mu, bagaimana kesetiaan dan kemurahan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Kami terus membawa setiap anak-anak Tuhan, khususnya bagi mereka yang saat ini bergumul karena sakit, terlebih khusus bagi mereka yang saat ini menjalani penanganan-penanganan di rumah sakit dan di rumah oleh karena virus COVID-19. Berbagai upaya yang terus dilakukan dan masih akan dilakukan oleh saudara-saudara kami. Berkati para medis dan semua orang yang terus memberi dukungan. Mampukan pemerintah kami Tuhan untuk membuat bangsa dan negara ini kembali menikmati situasi dan keadaan yang normal. Bapa, beri kami kesetiaan, kemampuan iman yang kuat dan kokoh untuk terus mampu bertahan dalam kondisi yang begitu berat. Terima kasih Bapa firman-Mu, dan terima kasih sapaan-Mu di tengah-tengah perjumpaan ini. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami. Kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. I stand in all of You. I stand in all of You. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of You. I stand in awe of You. Sahabat-sahabat Sate Malam, demikian sapaan Tuhan melalui firman-Nya malam ini. Teruslah menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan kuasa Allah, percaya bahwa Ia adalah Allah kita yang luar biasa, dan pasti Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayakan seluruhnya hanya kepada-Nya, dan teruslah berjuang, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah. Tuhan menolong kita. Amin.